Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Nah, visi pengasuhan hebat ini ya, terwujudnya pengasuhan yang integral untuk mencetak generasi unggul dalam iman dan takwa, perilaku dan tindakan serta pola pikir sesuai ajaran Islam berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ideal sekali visinya. Ya, misinya banyak tuh ya, mendidik dengan menghidupkan fitrah, mengajarkan nilai-nilai akhlak Islami, mendorong pengasuh menjadi teladan, motivator dan instruktur bagi setiap santri, menghadirkan sosok pengasuh dan seterusnya. Ya, sampai juga menciptakan lingkungan rapi, berbudaya sehat dan bersih, yang intinya semua ini menuju kepada pengasuhan yang ideal. Ya, ideal itu apa? Tadi kembali kepada apanya? Pengertian pengasuhan bagi ya, pengertian pengasuhan yang disampaikan oleh para ahli fikih. Nah, targetnya ini banyak. Nggak perlu dibacakan karena ini akan panjang. Sasarannya ini semua terlibat menjadi sasaran di pengasuhan. Kenapa demikian? Karena pengasuhan ini durasinya lebih panjang daripada jam KBM. Jadi tidak mungkin dia hanya melibatkan 1-2 pihak. Semua terlibat di sini. Ya. Kegiatannya, nah ini juga banyak. Ini bukunya. Nah, kita masuk ke prinsip sistem manajemen mutunya. Setiap organisasi kalau ingin bermutu, ingin betul-betul tertata, maka 7 prinsip ini harus dipegang baik-baik dan diterapkan. Yang pertama, kepemimpinannya. Ya, sehebat apapun sistemnya, tapi pemimpinnya ini tidak sesuai kebutuhan organisasinya, akan sulit. Ya, yang harusnya tegas, lembek. Yang harusnya mampu berkomunikasi, asal-asalan komunikasinya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, keterlibatan SDM. Harus bisa dipastikan ketika seseorang ya memimpin, ketika organisasi ini mau tumbuh menjadi organisasi yang hebat, maka pastikan semua SDM ini terlibat di sektornya dan lini masing-masing. Kalau sampai ada penumpukan dan di situ tidak melakukan pekerjaan sesuai daripada tumpukan orangnya itu, akan muncul banyak masalah. Ya, maka keterlibatan ini semua pihak harus diperhatikan. BK-nya jalan nggak, bagian ekskul jalan nggak, ini wali kelas jalan nggak, pengasuh dan seterusnya, ini semua keterlibatan SDM itu. Kemudian hubungan antar manajemen. Ya, antar manajemen ini pengasuh dengan sekolahan, pengasuh dengan keuangan, pengasuh dengan apalagi usaha, pengasuh dengan apalagi owner, sampai ke owner segala ya. Ya, pengasuh dengan siapa, semua ini hubungannya dilihat. Jangan sampai hubungan ini berantakan semuanya. Dengan keuangan sering berantem, dengan kepala sekolah musuhan, dengan akhirnya merasa kerja sendirian dia. Berat. Pengasuhan ini paling berat. Kalau dia udah merasa kerja sendirian, babak belur dia. Yang ketiga, keempat, keputusan berdasarkan fakta. Ya. Karena kita ini sedang mengelola manusia. Manusia itu senang, meskipun banyak juga sikap-sikap yang tidak sportif. Tapi kalau sudah kita berusaha sportif, mengambil keputusan berdasarkan fakta, berdasarkan aturan main, berdasarkan juga mekanisme dan pedomannya, maka keputusan tadi itu lebih banyak bisa diterima oleh orang. Meskipun tidak semua orang terima, tapi lebih banyak yang terima. Karena sudah berdasarkan fakta, bukan asumsi, perasaan, obrolan di warung kopi, dan seterusnya. Berikutnya, perbaikannya berkelanjutan.
Ya, yang namanya perbaikan jangan cuman saat semangat doang, habis itu hilang lagi, ya. Tapi perbaikan ini berkelanjutan. Ya, sampai kepada yang berikutnya adalah fokus pada pelanggan. Perlu kita terus memikirkan omongan-omongan wali santri. Ya, memikirkan itu bukan mengiyakan ya. Beda ya. Mengiyakan itu artinya antum bakal disetir oleh wali santri dalam mengelola pesantren antum sendiri. Tapi memikirkan itu perlu, karena wali santri ini juga merasakan hal-hal yang berbeda. Yang itu semua perlu kita serap, kita buat nanti sistem yang mengakomodir itu. Ya, sehingga kita ini menjadi lembaga yang betul-betul mampu memberikan layanan terbaik, itu saja sebenarnya. Ya, tetapi tidak sampai kepada kita intervensi, karena banyak sekarang, ya, mohon maaf tanda kutip, semakin mahal biaya pendidikannya dan semakin tinggi tuntutan wali santri, selaras juga semakin banyak kemauan dari individu yang ada. Itu. Maka penetapan pembiayaan pendidikan itu penting, ya. Kalau belum sanggup menghadapi komplain yang kencang-kencang dan dahsyat-dahsyat itu, jangan tetapkan biaya pendidikan yang tinggi, karena akan deras itu tekanannya. Ya sama kayak orang, kenapa saya beli ini mahal nggak apa-apa, tapi jaminannya saya pengen, kan gitu ya. Kenapa saya beli produk tertentu? Ya karena saya pengen nyaman, gitu. Maka saya pengen yang ini. Harga mahal nggak ada masalah, tapi kalau sudah dikecewakan tidak sesuai omongan, apa yang terjadi? Ngomong sana sini, bahkan tidak ragu-ragu untuk memperkarakan persoalan-persoalan yang kecil sebenarnya. Ya, nah kita mulai masuk ke tahapan bagaimana pengasuhan ini bekerja. Kepala bidang pengasuhan itu dia punya job desk, ya, itu menetapkan, menyetujui, memonitoring, mengeluarkan kebijakan dan mengevaluasi program kerja bidang pengasuhan. Ya. Maka dia ini diberikan kewenangan yang besar. Ya. Jangan sampai yang terjadi kepala bidang pengasuhan itu hanya sekedar robot yang menjalankan semua perintah mudirnya misalnya. Tak boleh. Kepala bidang pengasuhan ini harus diberikan kewenangan yang besar. Ya. Kenapa? Dia menentukan keberhasilan pola asuh di dalam pondok tersebut. Kalau sampai dia itu merupakan robot yang disetir dan diremot oleh pihak-pihak tertentu yang tanda kutip tidak memahami keadaan di lapangan, itu berbahaya. Ya. Menetapkan, menyetujui, memonitoring, mengeluarkan kebijakan dan evaluasinya. Ya. Nah, ini contoh. Struktur ini saya sudah buatkan sekian puluh model, gitu ya. Macam-macam modelnya, tergantung dari SDM di lembaga itu. Karena tidak bisa saya paksakan untuk mengikuti struktur yang ideal. Ya, punyanya cuman segini, gimana Ustaz biar efektif? Maka kita dampingi. Yang ada itu kita lihat dulu kapasitasnya, layak nggak ada di pengasuhan, dengan berbagai tahapan tes, pemeriksaan, pemantauan dan seterusnya. Baru nanti setelah oke, ini orang-orang ini cocok, ini cocoknya di sini, ini di sini, ini di sini, di sini, baru dibentuk strukturnya. Ya, karena kalau kita langsung jebret nih struktur yang ideal, lah pesantren yang punya, saya pernah di sebuah pesantren orang pengasuhan cuma 3. Itu bayangkan 3, iya dia juga jadi musyrif, ya dia juga jadi kepala bidang pengasuhan, dia juga jadi pengampu tahfidz, dia juga jadi segala macam dia. Orangnya itu aja 3. Santrinya berapa? Santrinya 100. Harus pikir otak, gitu kan? Mampu nggak kalau ditambahin lagi? Mampu Ustaz, tapi cuma pengabdian. Tambahnya cuma 2 aja. Oke.
Jadi tidak bisa, struktur ini tidak bisa antum ambil masing-masing, ini beda. Tinggal kita lihat nanti antum punya SDM-nya seperti apa, lalu kemudian keperluan antum terhadap pengasuhan ini mau targetnya yang mana, ya. Karena dari yang ideal tadi antum pilihin tuh mana yang paling antum prioritaskan. Nah, lalu kemudian kita bantu dampingi. Nah, di sini kabak asrama dia di bawah kabit. Kenapa? Karena ini besar. Dia bertanggung jawab kegiatan yang durasinya lebih panjang, lebih banyak, dan lebih banyak potensi rumit. Maka dia dijadikan kabak. Digabungkan tahfidz dengan asramanya. Dia langsung membawahi para pengasuh asrama dan para muhafidz. Ya, kemudian yang lainnya di sini ada OSIS, ada bahasa, ekskul. Kenapa ini semua harus ada? Tadi untuk menunjang pelatihan, ya, pengasuhan dan pelatihannya, agar semua kasih-kasih ini berkegiatan, agar semua sibuk terus memberikan aktivitas kepada anak. Rumusnya, ini rumus. Anak itu kalau diberikan kegiatan yang dia enjoy, suka, melanggar nggak? Enggak. Tapi anak antum biarkan 24 jam cuman ngikuti KBM di kelas dan halakoh, kemudian antum gobrak-gobrak untuk sholat, sisa waktu yang ada antum biarkan aja, apa yang terjadi? Pelanggaran banyak nggak? Enggak usah. Kok bisa enggak? Iya, wong kita nggak tahu dia melanggar. Jadi kalau sampai ada pengasuhan yang bilang, di sini jarang saat pelanggaran, jangan bahagia dulu. Karena nggak ada itu belum tentu memang tidak ada, tapi nggak ketahuan. Kenapa nggak ketahuan? Nggak ngurus. Gitu. Nah, maka struktur organisasi itu yang paling penting adalah efektif dan efisien. Tidak ada aturan baku. Tidak ada aturan baku. Efektif itu artinya memang antum punyanya berapa, dioptimalkan di sisi mana. Efisien itu maka jangan sampai ngeluarin uang banyak-banyak lalu kemudian tadi penumpukan SDM yang tidak bertugas secara baik. Yang kedua, rasio sesuai kebutuhan. Kalau antum mampu, lembaganya mampu mengikuti rasionya, kita punya algoritmanya. Algoritma kamar mandi itu berapa, algoritma muhafidz itu berapa, algoritma musyrif itu atau pengasuh asrama berapa, algoritma ekskul berapa, ada semua. Karena kita di Litbang Alirsat itu menentukan bikin cabang itu pakai algoritma, berapa luas lahan dan segala macamnya, gitu. Dan itu tidak dapat di bangku kuliah, adanya di bangku keterpaksaan menjalankan itu. Jadi kita pengalaman sendiri akhirnya. Iya. Yang ketiga, job desk setiap posisi tersedia. Ya, minimalnya itu dulu deh. Setelah job desk-nya, SOP-nya dibuatkan dan dijalankan. Kemudian perhitungkan right man on the right place. Penting. Jangan sampai nanti antum salah naruh orang. Mohon maaf nih, bicara olahraga tadi Ustaz Taufik menyampaikan sepak bola. Ya. Ana punya pemikiran begini. Indonesia itu kalau olahraganya sifatnya individualistik, juara-juara enggak? Juara dunia semua. Ya, panjat tebing juara, bulu tangkis juara, selancar juara dunia juga, tinju juara dunia juga. Semua yang individualistik itu banyak. Indonesia panahan juara dunia kemarin. Ya, lari 100 meter. Lalu Muhammad Johri juga juara dunia. Tapi ada nggak olahraga yang sifatnya teamwork di Indonesia ini yang juara dunia? Itu bukan tim, itu individual hitungannya. Ya. Apa sih? Iya. Kenapa? Nah, Anda mau menyampaikan poin 5 ini bahwa orang yang mampu menata, memilih right man on the right place ini adalah pelatih yang hebat. Dia tahu ini cocoknya memang bukan gelandang serang. Ya.
bukan juga gelandangan, bukan. Tapi ini cocok misalnya playmaker, ya. Kemudian yang ini wing, kemudian ini stopper, dan seterusnya. Formasinya pakai yang mana? Itu ilmu dasarnya apa? Right man on the right place nggak? Iya. Orang yang punya kecepatan dia pengen pakai pola offense yang seperti apa, defense yang seperti apa, ditaruh di mana? Ya ini bicara olahraga nih, panjang. Sampai anak pernah diajak diskusi tentang tinju. Kebetulan anak senang olahraga, jadi baca tentang tinju, tentang apa tahu. Ya, bagaimana orang naik kelas, bagaimana orang kemudian mandatory fight, istilah-istilah kayak gitulah. Ya, jadi right man on the right place ini penting. Ya, kalau antum ini banyak salah posisi, iya pantas. Walaupun antum menggaji mahal, ini orang pada pendidikannya tinggi, lalu tidak terjadi sinergi yang baik dalam pekerjaan itu. Karena tadi salah posisi antum naruh. Nah nanti akan ada nih ilmunya, bagaimana supaya tidak salah posisi. Oke, ini menarik sebenarnya kalau mau dibahas satu persatu. Tapi insya Allah udah dibagi slide-nya ya Sat ya. Jadi anda perlu baca, cuman Anda contohkan satu gini. Tadi menetapkan program kerja bidang pengasuhan berdasarkan rencana strategis pesantren. Rencana strategis pesantren, apa namanya? Renstra, ya. Renstranya ini apa? Memerintahkan kepada bidang pengasuhan. Bunyinya apa? Gitu kan? Lalu kemudian dia tetapkan program yang mengacu kepada renstra pesantren. Misalnya renstra pesantren itu adalah Al-Quran, ya, temanya misalnya Al-Quran. Maka program yang porsinya paling banyak diberikan kepada Al-Quran misalnya. Oh enggak, sekolah ini pokoknya sekolah karakter, sekolah ini pokoknya sekolah prestasi, ya, bebas sekolah masing-masing. Dia mau punya renstra yang apa? Maka bidang pengasuhan menetapkan programnya. Hasilnya apa? Hasilnya ini, program kerja bidang pengasuhan. Ya, kemudian yang kedua target strategisnya. Targetnya apa? Dan ini harus pakai angka. Anak paling seneng kalau ikut acara wisuda. Kayak Prof Taufik itu tiap wisuda seneng. Kenapa? Angka semuanya. Bukan kira-kira apalagi ramalan, nggak ada. Acara wisuda itu angka semua. Tadi disebutkan oleh beliau itu fakultas psikologi itu yang cum laude cuma 8%. Sementara fakultas kedokteran tadi sampai 45 ya Ustaz ya? 45 ya, kesehatan sampai 60 tadi ya. Yang kesehatan berapa tadi? 65 tuh. Itu angka enak dan itu bukan asal-asalan. Angka betul-betul. Maka ini pun harus berbentuk angka. Target strategisnya apa? Ya. Kalau Al-Quran tadi berapa juz? Dipertanggungjawabkan melalui mutabaah dan sistem yang memang sistematis. Bukan asal-asalan menentukannya. Nanti sampai kepada KPI. Nanti kita bahas KPI juga. Ya. Ini dulu. Mengangkat kasih asrama. Nah, berikan kepada kabid pengasuhan itu untuk memilih timnya sendiri. Karena orang bekerja, tapi dia tidak diberikan kewenangan memilih timnya, bagaimana? Susah nggak? Susah. Seperti pelatih timnas di Indonesia. Ya. Kalau antum sering ngikutin berita timnas tahu. Kewenangan untuk membentuk timnya sendiri supaya solid, right man on the right place dan seterusnya. Berikan kewenangan itu. Jangan kemudian kepala pengasuhan, udah antum ambil yang ini, yang ini. Mudirnya turun tangan membentuk timnya. Lah yang mau kerja mudirnya apa pengasuhannya? Kan pengasuhannya yang mau kerja. Ya kan? Kemudian yang berikutnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengasuhan. Dia mengkoordinasikan. Tugas dia itu mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan lini-lini tadi dia koordinasikan, dia pertemukan program ini dengan ini, ayo bareng, ini dengan ini, anggaran juga dibagi bareng, disepakati dan seterusnya. Ibaratnya mengorkestrasikan, ya, paham ya, mengorkestrasikan itu.
Ini kapan bunyi, yang ini kapan tidak bunyi, ini kapan rendah, ini kapan tinggi, gitu ya. Kemudian yang keempat, membina bawahan di lingkungan bidang pengasuhan. Ya, membina, dia punya tugas. Ada teman-teman yang di bawah dia ini kurang efektif, dibina, dipanggil, diajak kopdar, diberikan nasi kebuli, diajak shopping, diajak jalan-jalan. Itu penting karena akan membangun kedekatan, chemistry. Modalnya gede. Ya kan kata orang itu, rencana itu boleh saja setinggi-tingginya, tapi pada akhirnya yang menentukan itu saldo. Ya, saldo rekeningnya dia sendiri. Gitu. Maka sekolah juga sama. Rencana program kerja tinggi-tinggi besar-besar, begitu lihat saldo Anda tidak mencukupi bunyinya. Ya, selamat mencoba kembali ya. Mending dapat hadiah gitu ya. Kemudian berikutnya, mengendalikan kegiatan seksi asrama, kegiatan mental dan seterusnya. Semua seksi-seksi itu dikendalikan oleh dia. Ya, dikendalikan ini artinya apa? Jangan sampai ada yang overlap. Jangan sampai ada yang bermasalah dan dia tidak mengambil sikap dan seterusnya. Itu namanya mengendalikan. Mengevaluasi, menyusun laporannya dan seterusnya. Ini semua hasilnya adalah ini. Gitu ya, simpelnya begitu. Job desk-nya ini, hasilnya adalah ini. Ya, ini hasilnya. Hasilnya ada yang berbentuk struktur, ada yang jadwal, ada yang laporan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi job desk itu hasilnya apa yang dituntut. Nanti didefinisikan lagi, nanti diangkakan lagi. Ini gambaran global saja, karena tidak cukup waktunya kalau diterangkan secara detail. Berikutnya juga sama. Ada pengasuh RP atau sekretaris. Kemudian juga ada yang asrama dan tahfidz. Ya, di sini ada supervisor. Ya, penting. Kenapa? Karena ini besar, yang dikelola ini besar. Jumlah santri besar, jumlah pengasuhnya besar, jumlah muhafidz juga besar. Ini paling besar ini. Maka dia butuh nanti dibantu oleh supervisor. Nanti dibagi-bagi lagi. Ini pegang berapa len. Kalau di pabrik itu ada len-lennya. Ini berapa len atau berapa sukoh. Ada sekian 10 sukoh. Nah, satu supervisor itu nangani 3 sukoh misalnya. Seperti itu. Ya. Ya, ini semua kayak gitu ya. Tidak mungkin Anda bahas karena panjang ini. Oke. Nah, Anda ingin lihat ini. Ini mungkin udah tersebar di antum videonya ya. Lama. Problem. Kira-kira kalau antum bangunin santri SOP-nya gini gimana? Efektif nggak? Efektif. Iya. Iya. Membangkitkan emosi ya. Dan ini insya Allah kalau SPP di sekolah antum itu bulanannya 5 juta, habis itu antum datengin Kabareskrim, bukan polsek lagi, Kabareskrim. Ya. Apalagi sampai viral seperti ini. Gitu ya. Ini satu SOP ya. Nah, kemudian kita lihat SOP yang ini. Ya. SOP-nya idealnya begini ya, modelnya. SOP membangunkan santri. Ya, ini sampai dasar hukumnya. Keterkaitannya bidang apa saja. Peringatan, tanpa adanya standar panduan membangunkan santri akan timbul masalah. Ya, diantaranya kemarahan santri. Kalau antum tidak standar bangunin anak, masalah nggak? Masalah. Sebagaimana antum dibangunin dengan cara yang tidak nyaman, marah nggak? Marah ya. Nah, kemudian ini kualifikasi pelaksana. Kualifikasinya
pengasuhnya bersertifikat, nggak BNSP lah, nggak, karena belum ada. Ya sertifikatnya nanti kita standarkan insya Allah, memang lagi berproses juga. Pengasuh lulus magang pengasuhan 2 bulan, minimal 2 bulan. Kalau tadi bicara 2 tahun dididik, oke lah. Sekarang kondisinya ini pesawatnya sudah terbang, gitu ya. Pesawatnya kan sudah terbang, kan nggak mungkin tuh suruh mendarat terus dididik dulu, pesantrennya ditinggalin, nggak mungkin nggak. Karena udah ribuan ini yang menginginkan, maka 2 bulan ini cukup secara bergantian, berkesinambungan. 2 bulan, nanti hasilnya seperti apa? Peralatan yang harus dilengkapi, tongkat rotan, semprotan kecil untuk setrikaan. Tongkat itu untuk apa? Ada efek berwibawa antum pegang tongkat. Ya, tapi jalannya juga harus berwibawa. Ya. Jalannya harus berwibawa, pegang tongkat berwibawa, suaranya berwibawa, dan itu dilatih semuanya. Kalau itu tidak dilatih, antum yang tadinya niatnya berwibawa jadi bahan tertawaan. Ya enggak? Pegang rotan besar, jalannya miring-miring. Gitu ya. Karena biasanya ngisi pelatihan gini tuh berdiri memang. Jadi kelihatan oleh antum gesturnya. Cuman ini memang FGD jadinya nggak bisa. Semprotan kecil buat apa? Nanti kita baca. Pencatatan pendataan, format absensi santri per kamar, format catatan kejadian. Kejadian itu dicatat. Nah, nama istilah ininya tuh anekdota record. Antum catat tuh kejadian. Si fulan pada saat tidur ngompol, tulis. Si fulan tidurnya pakai celana pendek, ditulis. Ya. Si fulan bau, berarti nggak mandi, tulis. Itu kejadian-kejadian. Ya. Kemudian tujuannya menjadi acuan. Nah, inilah tujuan seperti itu. Definisinya ini, membangunkan santri dari istirahat di 2 waktu, sebelum subuh dan sebelum asar. Biasanya tidurnya kan waktu itu ya. Hampir rata-rata pesantren begitu, sebelum subuh dan bagaimana? Panduannya gini. Hindari tidur melebihi pukul 2-3 setiap hari. Siapa maksudnya ini? Mukhotabnya siapa? Si pengasuh. Jangan tidur melebihi 2-3. Kenapa? Karena 10 itu santri istirahat, musyrif tidak boleh ikut tidur langsung. Dia harus periksa, dia harus cek. Ada potensi-potensi bahaya di sana kalau dia nggak cek. Ya. Yang kedua, gunakan beker pada HP agar berbunyi di 2 waktu. Ya. Jam sekian. Kalau ada puasa sunnah, ada qiyamul lail dan seterusnya, diatur sendiri. Berwudu dan berdoa sebelum tidur agar Allah berikan perlindungan dan mudahkan untuk bangun tepat waktu. Pastikan keadaan tempat tidur bersih dan nyaman. Ya, jadi kasih contoh dulu nih si musyrif. Ya, si musyrifnya spraynya baunya nano-nano. Ya. Maka akan jadi sarang jin itu. Kemudian setelah bangun dari tidur doa, bersiwak, berwudu, kemudian lanjut dengan qiyamul lail. Upayakan musyrifnya juga qiyamul lail. Sehingga kaulan sakila. Ya. Orang yang qiyamul lail kan kaulan sakila. Supaya dia begitu tadi niat berwibawa, benar-benar berwibawa. Waktu ngomongnya pegang rotan, semuanya berwibawa. Yang berikutnya lagi, bersiap pergi ke asrama dengan baca bismillah, dengan membawa absen, menggunakan pakaian sebagaimana pakaian sholat dan berpeci. Ini SOP, harus pakaian sholat dan berpeci, jangan pakaian yang lain. Ya. Kemudian bangunkan santri satu persatu hingga dapat dipastikan seluruhnya telah bangun dan perintahkan mereka untuk segera ngambil wudhu. Sambil membangunkan, ingatkan santri agar merapihkan tempat tidurnya. Ya, gum, stay gitu. Ya. Ratib apa? Al-firosh dan seterusnya, ya, perintah-perintah itu. Ingatkan santri agar membawa perlengkapan yang dibutuhkan pada halakoh. Jadi nggak ada anak nasi itu apa itu namanya? Mutabaah atau Al-Quran atau apapun lah. Ya sudah diingatkan. Ayo bawa ininya. Sambil ngomong begitu bawa. Lanjut. Perintahkan santri melakukan qiyamul lail dan catat siapa saja yang melakukan. Kita kasih reward di situ. Yang sering melakukan nanti akan ada penilaian tulab misali misalnya. Di hari puasa ingatkan santri berniat puasa agar makan sahur.
Cek keadaan kamar dan kamar mandi serta tempat yang berpotensi menjadi tempat persembunyian. Lakukan pengabsenan di masjid. Cek tuh, lemari, semua bawah kasur, banyak. Ya, banyak, semua itu bisa potensi mereka bersembunyi. Kenapa demikian? Saya pun demikian dulu. Setiap disuruh sekolah, kalau pas sekolahnya pagi waktu SD, itu males. Saya ngumpet dimanapun, di mana tempat yang nyaman buat saya untuk ngumpet. Itu. Kemudian teknik membangunkannya diajarkan mereka. Bangunkan dengan bahasa Arab. Suara yang keluar diupayakan volume maksimal. Pegang tangan santri bagian antara pergelangan hingga sikut sambil mentalkin. Ini ya. Ya. Pegangnya ini. Jangan pegang yang lain, saru. Ya, apalagi antum bangunin, kum. Ngamuk itu anak. Ya, beradab, membangunkannya beradab. Ya kan? Kemudian dengan lembut tadi, megang itu lembut, ya, pelan ditarik gitu ya. Sambil mentalkin doa. Apa doanya? Jangan salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan. Doanya apa? Hah? Wah, ini pelanggaran ini doanya. Ya, doanya doa bangun tidur. Ya. Kemudian semprotkan air di tangan santri dan perintahkan untuk mengusapnya ke muka. Jadi jangan disemprotkan ke muka, apalagi kayak tadi. Itu adegan berbahaya itu. Diguyurin semua orang. Tangannya santri diminta semprot. Ayo, usapkan ke muka. Semprot. Beradab nggak? Marah nggak tuh anak? Marah nggak kira-kira? Gak akan marah. Sampai pun yang jagoan taekwondo, jagoan taifan dibangunkan begitu senang. Jadikan ini standar. Perintahkan untuk segera wudhu, ulangi kegiatan ini hingga seluruh bangun dan bergantian ke kamar mandi. Jangan cuman gom tinggal. Bisa begitu. Tungguin sampai antum pastikan itu efektif kerjanya. Lanjut, periksa kembali kamar apakah sudah steril dari santri atau ada yang bersembunyi tadi. Kemudian jika ada santri yang sakit, perintahkan ke UKP, jangan di kamar. Karena apa? Jadi fitnah nanti kalau dia nggak dirawat. Ada UKP-nya, unit kesehatan pesantren, ada kismusihah dan seterusnya. Namanya terserah, di tempat antum beda-beda. Nah, teknik membangunkan santri yang sulit bangun dan malas, ya, gimana caranya? Ya, sama seperti di atas, tapi jika masih sulit, ya, maka tarik tangan sampai duduk dan tahan pundaknya. Tarik, tahan. Kita tahan di sini sambil disemprotkan tadi, seiring mengingatkan waktu sudah mau iqomat atau bahkan sudah iqomat, kuat dan tegas. Bahasanya itu udah beda, kuat dan tegas. Lalu kemudian ajak pengasuh lain menunjukkan bahwa dia sedang diperhatikan oleh pengasuh lain. Geruduk gitu. Itu jadi shock terapi juga bagi dia, malu dia dilihat oleh semua asatidzah pengasuhnya. Oke? Ini contoh ya. Kembali ke sini. Ya. Ini sebenarnya menarik tapi dilewati saja. Nah, ini aja. Hasil survei dari kuadrannya harus disampaikan ya. Jadi kategori SDM di tempat kita bekerja itu ada kuadran 1 sampai 4. Kuadran 1 ini kompetensinya rendah, komitmennya juga rendah. Gitu ya. Maka ini orang ya kayak gitu. Malas-malesan intinya. Nggak mampu, nggak mau. Yang kedua, kuadran komitmen tugasnya tinggi tapi abstraksinya atau kompetensinya rendah. Ini orang komitmen tapi kompetensinya rendah. Tapi orangnya komitmen ini. Ya. Yang ketiga, kompetensinya tinggi, komitmennya yang rendah. Nah, ini biasanya pengkritis sejati. Pandai bicara, berdebat, idenya tinggi-tinggi tapi nggak pernah mengerjakan dan seterusnya. Ini ada di kuadran 3. Kuadran 2 tadi orang yang nggak neko-neko. Ya meskipun lada lola kalau mikir.
tapi komitmennya tinggi, dia melakukan kerjaan-kerjaan yang rutinitas, dia mampu diajak untuk continue dan istiqomah. Nah, yang keempat ini hebat, di mana komitmennya tinggi, kompetensinya juga tinggi. Nah, kemudian hasil surveinya di pesantren kita rata-rata, kalau ini Ana lakukan di pesantren yang Ana ada di sana lah ya, meskipun gak Ana sebutkan, 5-10% ada di kuadran 1, artinya tidak bisa kerja sama sekali. Ya, ini udah nggak bisa lagi dibimbing, di-upgrade, diapain, udah nggak bisa. Ya, cuman 1 dikeluarkan saja daripada nanti problem terus. Kuadran 2 dan 3 ini mayoritas 60-70% orang pandai bicara tapi tidak pandai kerja. Atau sebaliknya, pandai kerja tapi tidak pandai bicara. Ini mayoritas, banyak. Ya. Tidak pandai bicara, pandai bekerja. Tidak pandai bekerja, pandai bicara. Dan yang ketiga ini tim leader. Ini orang yang layak untuk menjadi leader. Dia juga pandai bicara, dia juga pandai bekerja. Oke. Nah, kita lihat satu model program kerja. Seperti apa sih modelnya program kerja pengasuhan itu? Contohnya kerja keasramaan dan tahfidz, lomba kebersihan kamar. Contoh ya, ini harus dibahas karena memang ini manajemen gitu ya. Tujuannya menciptakan lingkungan asrama bersih, rapi dan indah, menanamkan pola hidup bersih dan rapi kepada seluruh santri. Kebersihan kamar berpengaruh pada kesehatan santri, itu tujuannya. Setelah itu strateginya, kebersihan kamar ini bagaimana dijalankan strateginya? 1, menetapkan standar kebersihan kamar. Standarnya gimana? Dikatakan bersih rapi itu seperti apa? Nilainya berapa? Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Diangkakan berapa? Ya, ada kriterianya. Lantai harus begini, tembok harus begini, susunan ranjang demikian, lemari ada di mana? Apa itu namanya, ventilasi, sakaf, plafon, kamar mandinya, keadaannya kalau memang bentuk asramanya itu kamar mandi ada di dalam, dan seterusnya. Tetapkan standarnya. Yang kedua, menetapkan standar kerapiannya tadi, penempatan rak anduk di mana, rak sendal, lemari dan seterusnya. Kemudian menetapkan timnya yang mengawasi dan juri lomba kebersihan. Jadi beda, juri sendiri, pengawas sendiri. Pengawas ini mereka para pengasuhnya. Jurinya ini ditunjuk tersendiri supaya terjadi keadilan dalam memberikan nilai. Kemudian yang keempat, membuat jadwal pemeriksaannya. Indikatornya, kegiatan ini berhasil kalau 1, terpilih juara dengan terbaik. Ya, kategori 1, 2, 3 dan seterusnya. Berbagai kategori. Antum mau bilang kamar paling bagus estetikanya, paling bersih, paling wangi atau apalah, ya. Kemudian yang kedua, keadaan asrama menjadi bersih dan rapi setiap hari. Akhirnya karena dilombakan, setiap hari jadi bersih kamarnya. Bukan saat lomba aja, memang terus karena ini dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, kesadaran santri hidup bersih dan rapi meningkat karena ada kegiatan ini. Yang berikutnya, sarplasnya, ada piala bergilir dan sertifikat penghargaan, hadiah berupa uang bisa, makanan, kaos dan lain-lain. Kemudian peralatan kebersihan yang memadai, bagaimana diadakan oleh pesantren, bagaimana juga anggota kamar diberikan tanggung jawab kalau hilang, kalau rusak dan seterusnya. Kapan waktunya? Setiap 2 pekan sekali atau maksimal 1 bulan sekali. Kira-kira pesantrennya jadi bersih nggak kalau ini berjalan? Antum nggak capek-capek, nggak terlalu banyak butuh OB sekolahannya atau pesantrennya bersih nanti. Yang kedua, lomba itkon hafalan, sama seperti tadi, dibahas satu persatu. Ya, tujuannya, strateginya, indikatornya, sarpras, time bond dan seterusnya. Begini cara menyusunnya. Kemudian program bahasa, misalnya hiwar jama'i, tasmi mufrodat. Ya, tujuannya apa? Melatih keberanian santri untuk berbicara dengan bahasa Arab fushah.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada santri untuk berpraktek berbahasa dengan tema tertentu dan dibimbing langsung. Ada pembimbingnya, kakak kelas boleh, para pengasuh dan seterusnya. Memperbaiki kaidah bicara dan ucapan santri secara langsung. Kalau ada yang keliru, domirnya, ya, penempatannya dan seterusnya. Kemudian strategi, bagaimana strateginya? Membentuk tim bahasa dengan jumlah memadai, membentuk kelompok berdasarkan kelas, kelompok-kelompokan. Kemudian merumuskan tema-tema dalam 1 tahun dan kaidah apa saja yang ditargetkan dipahami santri. Keempat, membuat jadwal murai tempat peserta dan temanya. Ya, indikatornya tumbuhnya semangat santri untuk praktek bahasa Arab, berkurangnya kesalahan santri dalam praktek bahasa Arab. Praktek bahasa Arab setiap tempat dan setiap waktu dirasakan oleh semua warga pesantrennya. Ya, kapan ini? Setiap pekan. Ya. Sarplasnya buku rumusan tema dan kaidah bahasa Arab Qismul Lughoh. Snack bagi para murai. Kenapa? Kasihan dong. Harus ada yang gitu-gitu. Jangan selalu menuntut keikhlasan, tapi perhatian juga penting buat mereka yang menjalankan tugas mulia seperti ini. Ya, air minum bagi para peserta. Ya, pesertanya juga diberikan minumnya yang agak berwarna dikit lah gitu ya. Yang rasanya manis lah. Ya. Oh, ini ada keterangan. Santri yang tidak ikut kegiatan diberikan sanksi. Santri dengan nilai terbaik dan teraktif diberikan hadiah. Gitu ya. Ini ada keterangan di bawahnya. Di atas juga tadi, kamar terkotor dan berantakan diberikan sanksi. Santri yang tidak menyelesaikan target hafalan tidak dapat ikut ujian misalnya. Tidak menyelesaikan hafalan, tidak ikut ujian misalnya. Nah, maka ujian lomba itkon tadi ya akan efektif nantinya. Ya, kemudian bimbingan mental, ada kamar karantina, ada penanganan hambatan perilaku dan seterusnya. Ya. Kunci sukses bidang pengasuhan. Pertama, pengasuh yang terlatih. Jadi benar tadi kata Prof. Taufik, pengasuh ini bukan yang pintar yang dicari. Yang terlatih, dia bisa melakukan tahapan-tahapan kerja, kegiatan-kegiatan aktivitas itu dengan baik, istiqomah, dengan perilaku yang sesuai standar yang diinginkan. Kedua, manajemen pengasuhan yang terstruktur. Kepala bidang yang bermental penggerak. Kepala bidang yang harus diangkat itu yang mentalnya penggerak dan berwibawa. Bukan nyari yang gelarnya tertentu, bukan nyari yang paling lama, bukan nyari yang paling berani, enggak. Cari yang bermental penggerak. Karena ini semua kegiatan butuh apa? Penggerak. Butuh penggerak kegiatan ini semua. Kemudian berwibawa penting, kenapa? Supaya semua kegiatan bisa berjalan kuat karena kewibawaan tadi. Ya, bahkan dulu di Tengaran itu pernah beberapa tahun itu kayak presiden itu kan biasanya menetapkan ya kabinet apa? Bersatu, kabinet apa gitu ya. Waktu itu dibikin tim pengasuhan penggerak dan berwibawa. Itu 2 tahun membangun wibawa, 3 tahun menjadi penggerak yang kuat. Gitu. Kalau masa jabatannya 5 tahun. Yang keempat, sarana prasarana yang mendukung. Ini penting. Kegiatan pengasuhan tanpa sarana yang mendukung susah. Udah ngurusin orang susah, tambah lagi sarananya tidak terdukung, makin menderita deh. Ya. Kemudian yang terakhir, posisi kabid pengasuhan itu sejajar minimalnya dengan kabid pengajaran. Apa namanya terserah di tempat antum. Kepala madrasah kah, kepala sekolah kah, ini harus sejajar. Nanti ada maksudnya kenapa harus sejajar. Pengasuh yang terlatih itu yang seperti apa? Mampu menjadi IMI. Apa tuh IMI? Apa kira-kira IMI? Inspirator. M. Motivator. I. Instruktur. Kenapa 3 pilihan kata ini yang diambil? Yang namanya pengasuh harus menjadi teladan dulu. Dia menginspirasi anak-anak yang mau diasuh. Ya kan?
Idealnya manusia itu melihat kalau orang itu layak diikuti, baru dia mau ngikutin, ya nggak? Contoh misalnya, antum bilang, anak pelatih basket. Terus begitu antum pegang bola basket, raiso. Kira-kira gimana yang lihat? Iya, masa pelatih kayak gitu? Walaupun nggak kencang-kencang dia bisik-bisik. Dia nggak bisa jadi inspirasi, dia juga nggak bisa jadi kudwah, teladan. Maka ini penting, yang pertama ini dulu. Pengasuh yang terlatih itu yang mampu menjadi inspirator, menjadi sumber inspirasi dari murid-muridnya. Yang kedua, dia mampu menjadi motivator. Artinya apa? Dia punya kemampuan dan skill yang baik memberikan tasji, memberikan motivasi, memberikan problem solving dan seterusnya. Dia punya kemampuan itu. Empatinya tinggi. Ya. Penting, jiwa empati tinggi itu penting buat seorang pengasuh. Tanpa ada jiwa empati yang tinggi nggak akan berhasil. Karena memang ini pekerjaan sosial. Ya, jangan dicepetin dikomain ya, sosial. Nah, orang Jawa bilang sosial itu apa? Sering sial gitu. Ini pekerjaan sosial. Nah, skill itu harus dimiliki. Yang terakhir, dia harus mampu menjadi seorang instruktur. Artinya apa? Memberitahu cara yang benar tuh begini, nak. Ya. Belajar itu begini, nak. Baca Al-Quran itu begini, nak. Berbahasa yang benar itu begini, nak. Ya. Tidur yang sesuai sunnah itu begini, nak. Itu namanya instruktur. 3 ini saja antum pegang di pesantren antum, insya Allah berhasil di pesantren antum, bagus. Nah, bagaimana cara memilikinya? Ya, supaya 3 itu kita miliki. Pesantrennya punya pengasuh yang inspirator, motivator, dan instruktur. Yang pertama, kalau kita mau ngerekrut pengasuh, perhatikan konseptual skillnya. Apa nih konseptual skill? Cara berpikir dia, manhaj berpikir dia, ya, konsep pikirnya, komitmennya, semua itu bisa dilihat dengan cara tadi Ustaz Taufik bilang. Kasih beberapa kasus, tanyakan hal-hal yang memang ada di pesantren dan itu terjadi, bagaimana pendapat dia. Kalau antum menemukan santri sedang pakai kaos tulisannya begini, gimana? Kalau antum melihat ada santri jalan sambil gini-gini, gimana? Dan seterusnya. Kasih kasus-kasus tadi, akan kelihatan pola pikirnya. Ya, ini juga dipraktekkan sama Ustadz Ibnu tuh di Rabbani. Kalau mau rekrut orang itu lebih banyak ke sini kita mencari tahu dulu konseptual skill. Karena kalau ini sudah berantakan, konsep pikirnya berantakan, yang lain ikut berantakan. Ya enggak? Ya enggak? Kayak kemarin yang dibantai habis oleh Kiai Haji Khalil Nafis, membolehkan nikah beda agama mati kutu ketika dibangun pola berpikir yang ilmiah. Karena udah hancur ininya. Kalau orang sudah ininya rusak, bagaimana dia mau melakukan pekerjaan yang lurus? Gak mungkin. Ya, ini nggak bisa ditolerir. Kalau pola pikirnya rusak, nggak bisa diterima. Yang kedua, human skill. Ini penting sebagai seorang pengasuh tadi, karena pekerjaannya sosial. Sosial itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik, harus punya sikap yang adil, harus punya sikap yang juga santun, gesturnya juga baik. Ya. Beberapa musyrik itu baik hatinya, pola pikirnya baik, tapi gesturnya nggak baik kadang-kadang. Tahu gestur ya? Ketemu santri itu matanya melotot terus. Apain? Itu nggak baik. Anak-anak itu jadi aneh. Itu yang ngelihatnya. Penampilannya juga harus baik. Ya, pakaiannya dia jaga, dia harus selalu rapi. Filosofi polisi itu di kantor kerjanya ada apa? Ada cermin. Itu untuk ngecek
Gimana dia mau berwibawa, gimana dia mau kelihatan menegakkan hukum dan seterusnya kalau dia nggak rapi. Dia ngaca dulu, sebelum berangkat selalu dia ngaca. Yang berikutnya technical skill. Nah, ini bisa dilatih karena mungkin tidak dapat didapatkan di kuliah. Karena ini pengalaman yang terus-menerus dan seterusnya. Nah, baik itu pedagoginya, profesionalismenya, hard skillnya, nah itu perlu dilatihkan. Maka perlu tadi durasi pelatihan dan magang. Nah, kalau 3 hal ini ada salah satunya tidak ada, maka yang mana yang boleh untuk tidak ada? Yang mana yang boleh tidak ada? Ya, boleh tidak ada yang technical skill. Udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting ini pola pikirnya salimah, human skillnya juga baik, attitude-nya baik dan segala macamnya. Nah, jadi jangan sampai antum nerima technical skillnya bagus, human skillnya bagus, tapi konseptual skillnya berantakan, akan bermasalah nanti. Terpahami? Ya. Tes yang dibutuhkan. Kalau bicara tadi pengasuh yang ideal, kita ingin dapatkan yang 3 hal tadi, ini, maka tes apa saja yang dibutuhkan? Tes tulis akidah, tes baca Al-Quran, tes kepribadian. Ini alatnya ada. Ya, tadi disebutkan satu bus itu memang tukang bikin alat tes. Ya, kemudian tes pemahaman, interview tadi. Ya, dioret-oret dulu, disiapkan dulu daftar pertanyaan apa yang mau menggali apa tadi? Konseptual skillnya. Nanti berikut lagi pertanyaan ke apa? Yang apa yang kedua? Human skill. Nah, anak pernah belajar sama owner rumah makan Padang yang sukses. Anak tanya, Pak, antum bagaimana kalau cara menseleksi pegawai antum? Gampang, Ustaz. Anak persilakan datang jam berapa, anak lihat dia tepat waktu atau tidak. Yang kedua, begitu datang anak suruh makan. Nanti semua akan kelihatan dia itu orang yang seperti apa. Anak praktekkan benar ternyata. Ngambilnya dia seperti apa, lauknya bagaimana, orangnya ini akan tergambar dalam makannya dia. Selama makan diajak ngobrol. Luar biasa sekali tuh orang rumah makan Padang itu, keren caranya. Jadi nggak pakai tes macam-macam, enggak. Sudah suruh datang jam sekian di mana di rumah makan itu, kemudian diminta untuk seperti apa, makan, habis itu diajak ngobrol, selesai. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi tes sholat, wudhu, doa, dzikir sehari-hari. Wah, nggak perlu, Ustaz, kan udah ini dia punya gelar ini itu, lulusan ini. Nggak jaminan. Antum harus cek. Karena Anda membuktikan sendiri. Ada yang nggak bisa dzikir pagi petang, ada. Bahkan dzikir setelah sholat juga dia nggak hafal. Nggak percaya? Ada, Ustaz. Sholatnya lihat, wudhunya lihat. Kalau orang sholat dan wudhunya aja udah nggak beres, bagaimana dia mau membimbing anak-anak? Yang terakhir tes MBTI. Apa nih tes MBTI? SMBTI itu tes Mayer apa? Briggs. T-nya apa? Ada yang pernah dengar nggak? Hah? Belum pernah dengar? Apa MBTI? Tes Mayer, Briggs, type, I-nya, indikator, MBTI. Untuk apa sih tes ini? Tadi orang yang modelnya begini cocoknya di mana? Yang modelnya begini cocoknya di mana? Kira-kira orang di keuangan antum mau cari yang modelnya bagaimana? Yang pandai ngomong? Atau yang orangnya kreatif? Atau yang seperti apa orang cocok di keuangan? Manut tuh, dicari manut.
amanah, ini penting. Jujur. Orang di keuangan tuh apa Sat? Disiplin. Ya karena dia pelayanan. Ya, nanti di sini ada nih. Ada 8 istilah. Introversion, extroversion, intuitive, sensory, thinking, feeling, judging, perceiving. Dari 8 ini hasilnya ada 16 tipe kepribadian yang nanti cocok ada di pengasuhan yang mana. Ya, kita lihat. Analis. Ini cocok nggak? Ya, INTJ atau INTJT, INTPA, INTPT dan seterusnya. Cocok nggak seorang pengasuh ini tipenya tipe ENTP, tukang debat? Cocok nggak? Nggak cocok. Pengasuh itu bukan yang tipe tukang debat. Kalau yang tipe ENTJA atau ENTJT, komandan ini cocoknya di mana? Taruh di posisi apa? Hah? Posisi apa di pengasuhan cocoknya? Hah? Iya, pesantren sebagai apa? Kedisiplinan, tipsan, cocok tipe komandan, berani dia, tapi juga kreatif, gitu ya. Kemudian ahli logika, taruhnya di mana? Ya, konseptor berarti taruhnya di mana? Di litbang, ya. Kemudian ada yang arsitek, ada yang diplomat, ada yang advokat. Advokat ini pokoknya dia belain aja. Ya, pembela yang sejati. Ya, dengan perasaannya, dengan ininya pokoknya belain aja dia. Ada mediator, orangnya ini baik hatinya. Kemudian puitis, ya. Selalu terpanggil hatinya untuk melakukan aksi-aksi sosial. Nah, itu mediator. Protagonis, juru kampanye, ada yang juru kampanye itu. Ya. Juru kampanye itu maksudnya apa? Ini orang cocok untuk memasarkan sekolahnya dia. Taruh di mana berarti? Humas, khususnya di bagian marketing, PPDB. Ini orang juru kampanye, pinter ngomong, gayanya begitu. Ya. Ada yang tipenya ya pengawal, ya ahli logistik, pembela, eksekutif. Nah, kalau yang cocok di pengasuhan itu yang konsul, yaitu orang yang sangat peduli, sosial dan populer. Tipe yang ESFCA. Ini yang buat pengasuh. Ya. Ada lagi nggak di sini? Di sini ada lagi nggak yang pengasuh? Pengusaha. Nanti yang terjadi itu tuh, disewain HP-nya. Ya, jualan kaos bola, jualan segala macam. Pokoknya dia mikir, sini banyak santri nih, kumpulin bikin kartu kartu pencinta alam, bikin kartu klub bola, bikin pokoknya bisnis, yang penting duitnya ngalir banyak. Kalau antum taruh orang yang kayak begini, ya bagus, berkegiatan semua seneng, ya. Tapi ujungnya dikomplain wali santri. Tiap pekan ada iuran, ya kaos, ya kartu, ya segala macam. Ya, jadi gitu. Nah, pelatihan apa saja yang dibutuhkan? Pedagogik, fikih dakwah, komunikasi, penyusunan laporan, ini secara umum. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi, ya ada pelatihannya di sini. Nah, ini udah ana susun 9 lembar. Ya, durasinya, indikator hasilnya, tuh. Ini pelatihannya. Di level-levelin, ada pengasuh madya, ada pengasuh pemula, kemudian pengasuh utama. Nah, ini semua dibutuhkan. Sampai tatanan
manajemen dari low, middle, top, gitu ya, ada semua. Kemudian tadi bicara SOP, ini ada sekian SOP yang harus ada. Topiknya ada di mana, gitu ya, di pengasuhan berarti ya pesantrenan ada 11 halaman nih masalah SOP. Ini baru judulnya. Berarti kalau SOP-nya ada berapa? Nah, ada ratusan SOP yang harus kita miliki. Ya. Dan itu insya Allah kita siap mendampingi untuk lahir semua standar yang diinginkan oleh pesantren. Nah, terakhir ini seorang pengasuh juga harus ngerti tentang keorganisasian dan juga teknik konseling. Kenapa? Karena dia tadi akan bersentuhan dengan menjadi motivator, gitu ya. Maka itu butuh teknik konseling yang baik. 3 target SDM. SDM itu yang paling penting adalah kuantitas tercukupi, kualitas terpenuhi, loyalitas tercapai. Ini yang paling penting. Yang namanya SDM itu kuantitasnya, jumlahnya itu memadai antara rasio santri dengan yang kaitannya dengan alokasi waktu. Jadi cara ngitungnya alokasi waktu berapa, rasionya berapa, maka kuantitas harus terpenuhi sekian. Kualitasnya harus terpenuhi. Setiap SDM tadi kualitasnya sudah dicek. Sanggup nggak dia ditaruh di ekskul, sanggup nggak dia ditaruh di bahasa, di bagian kedisiplinan, di bagian perizinan dan seterusnya. Sanggup nggak? Ya, loyalitas tercapai ini yang lebih penting lagi. Bahwa semua SDM harus punya loyalitas pada lembaganya. Yang kedua, manajemen pengasuhan yang terstruktur. Ada struktur organisasinya, tadi sudah dicontohkan. Ada job desk-nya juga sudah dicontohkan. Program kerjanya juga sudah dicontohkan. SOP-nya sudah dicontohkan. Peraturan kedisiplinan santri yang terbukukan. Ya, kalau tidak ada, bingung antum mau ngukumin yang bagaimana. Mau nganggap ini benar salahnya di mana kalau nggak ada itunya. Ya. Yang kedua, kabit bermental penggerak. Ini tadi ya, apa ini temanya? Kunci-kunci sukses ya. Kabit bermental penggerak dan berwibawa. Sayyidun nas khadimuhum. Dalilnya itu. Kalau orang memang betul-betul dia punya jiwa penggerak dan berwibawa, maka dia akan pegang dalil ini. Ya. Semboyan ini. Orang yang menjadi pangeran atau yang menjadi pimpinan bagi manusia itu yang paling melayani, itu ya. Juga ini dipakai ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ini juga sebagai landasan penggerak dan berwibawa. Sarana prasarana yang mendukung. Jawab adzan dulu ya. Sebentar lagi ini habis. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ini 2 slide lagi. Habis itu kita sholat, kemudian soal jawab. Ana bersama Prof. Taufik duduk di sini untuk berdiskusi. Ya, yang keempat, sarana prasarana yang mendukung. Nah, ini penting ya, harus kita cermati bersama. Pertama, kapasitas santri itu harus sesuai dengan luas lahan. Jangan sampai berlebihan menerima yang tidak sesuai algoritmanya, sehingga ruang bermain mereka itu sangat minim yang menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi. Itu penting sarana prasarana. Yang kedua, bentuk asramanya cukup cahaya dan ventilasi. Jangan sampai membuat asrama itu tidak dapat udara dan sinar matahari yang memadai. Apalagi sampai tertutup gelap dan terus-menerus lampu menyala. Berbahaya. Kenapa? Bisa konsleting, hidup orang di dalam juga tidak sehat, sirkulasi udara tidak berputar, dan potensi juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, jumlah lapangan variasinya cukup banyak ya, seefektif mungkin. Kadang-kadang satu lapangan bisa dibuat beberapa. Pertimbangkan dengan baik
mana minat yang paling diingini oleh anak-anak, ya. Dan upayakan betul-betul bisa diperbanyak meskipun dengan lahan yang kecil. Sekarang teknologi sudah banyak lah. Tenis meja itu bisa di mana saja, gitu ya. Takraw, bulu tangkis dan seterusnya. Perhatikan karena ini menentukan untuk pengasuhan yang nyaman buat anak-anak. Jumlah MCK maksimal itu 1 untuk 8 santri. Agar menghindari keterlambatan, kekesalan orang menunggu, potensi melanggar yang lainnya dan seterusnya. Ya, ini riset ini 1:8 itu sudah, ya kalau bagusnya sih sebenarnya 1:4 atau 5. Tapi tidak apa-apa, 1:8 bagi yang secara finansial pesantrennya kurang mampu. Yang keempat, laptop saya kalau sudah jam 4 mati nanti dia. Nggak tahu ini. Kalau udah jam 4 dia nggak mau diajak kerja. Yang kelima, kantin dengan variasi dan murah. Karena tidak bisa dipungkiri anak itu kalau tercukupi makannya, insya Allah dia nggak cari masalah dengan kabur untuk menikmati jajanan di luar. Ya, kalau cuman kantin menyediakan gorengan, mie rebus, ya itu alamat anak-anak bakal sering keluar cari makanan karena nggak puas dengan makanan di dalam. Potensi keluar itu banyak sekali potensi melanggar dan berbahaya. Bisa terjadi kecelakaan di jalan, bisa terlibat ya banyaklah kejadian-kejadian yang antum juga mungkin pernah mengalaminya sebagai pengasuh. Kemudian yang keenam, upayakan perpustakaan dan lab. Kenapa? Ini salah satu fasilitas yang bisa meredam. Anak-anak yang suka membaca fasilitasi, siapkan buku-buku ilmu pengetahuan yang relevan yang mereka sukai. Lab juga penting sekali, adanya lab komputer untuk mereka berpraktek, lab bahasa, lab IPA dan lab-lab lainnya, bahkan lab entrepreneur ya. Untuk Ana pernah berkunjung ke salah satu sekolah internasional itu bagus. Dia menyediakan lab itu komplit ya, lab musik. Bahkan sampai ada ruangan itu untuk mencurahkan ekspresi. Disiapkan cat berwarna-warni, kemudian kanvas, segala macam disiapkan di situ. Dia mau ngamuk, ada terigu, bahkan terigu itu selalu ada di situ. Jadi dia mau acak-acak terigu boleh. Ya, untuk mengungkapkan kekesalan segala macam. Habis itu selesai dia ungkapin kekesalan dengan cara begitu, karena ini sekolah memang sekolah non muslim. Dipanggil ke guru BK, diajak ngobrol karena dia udah meluapkan semuanya ya. Kemudian yang berikutnya ya, terakhir, posisi kabid pengasuhan sejajar dengan kabid pengajaran. Kenapa harus demikian? Dia harus punya kewenangan mengusulkan santri tinggal kelas atau tidak lulus berkaitan dengan suluk akhlak. Dia harus punya akses itu. Meskipun yang menetapkan nanti mudir, jangan dia. Kenapa? Kalau dia nanti banyak yang keluar, banyak yang dikeluarkan. Iya enggak? Iya, pertimbangan cuman emosi nanti. Tapi dia berhak dengan segala argumennya boleh mengusulkan. Tapi yang menetapkan dikeluarkan tidak naik segala macamnya itu mudir supaya rapih. Tapi dia boleh mengusulkan dibawa ke rapat ketika memang argumennya. Nah, kan gak mungkin ini akan bisa diputuskan kalau tidak ada buku pedomannya. Ya, antum debat kusir nantinya, ya kan? Ada yang modelnya tadi pembela sejati, ada yang pencecar sejati, gitu ya. Ada yang advokat, ada yang pengacara, ada yang penghibur, segala macam gak pernah serius, gitu ya. Jadi ini perlu panduannya sehingga dalam menetapkan nanti jelas dasarnya adalah itu ya, dan dia hanya mengusulkan. Punya kewenangan mengusulkan untuk mengeluarkan santri juga dia punya. Kalau sudah melewati batas dan bukunya sudah jelas di sini memang ditetapkan dikeluarkan, Ustaz. Gimana? Sudah ada buktinya, udah diproses, sudah tahapan semua dilakukan, ya sudah silakan dikeluarkan. Itu. Punya kewenangan memberikan sanksi sesuai pedoman aturan. Dia bebas ya, sesuai buku panduannya, bukan bebas sesuai pikirannya dia sendiri. Sesuai dengan buku panduannya dan berkreasi bersama timnya.
supaya punya marwah lembaganya atau pengasuhan itu sendiri. Bekerja dari selesai KBM hingga mengantarkan santri kembali ke sekolah. Iya enggak? Gini kan kerjaannya? Dari selesai KBM itu sudah tanggung jawab pengasuh tuh. Ya, di Andalus sudah mulai diterapkan 2 shift supaya tidak ada keluhan. Ini 9 jam kerja, ini 9 jam kerja. Adil. Digabungkan 18 jam kerja. Sehingga mau dituntut profesional sangat bisa. Ya, dituntut pakai KPI sangat bisa. Dinaikkan gajinya atau tidak bergantung KPI-nya dia nanti. Key Performance Indicator. Apa saja nanti kalau waktunya panjang Anda jelasin itu KPI-nya. Ada, KPI pengasuhan itu ada. Gitu ya. Jadi karena kerjanya ini paling panjang waktunya, maka kewenangan ini harus besar. Jangan sampai dia masih berada di bawah bidang lain. Ya, nanti dia nggak kuat dan hasilnya kurang maksimal. Wajib tinggal di pesantren. Apapun alasannya, yayasan wajib menyediakan tempat tinggal yang representatif, nyaman, ya, untuk orang yang punya tanggung jawab sebesar pengasuhan. Rumahnya kalau tinggal di daerah panas dan banyak nyamuk, kasih AC. Ya, kalau kasurnya masih kapuk, ganti yang busa minimal. Ya, kalau daerah itu dingin, pasangi water heater. Ya, kalau dia nggak punya kendaraan, siapkan. Ya, karena kenyamanan dia akan berpengaruh kepada kontribusi dia terhadap pesantren. Kalau dia aja udah stres di rumah, berangkat datang stres lagi ngeliat santri, yang ada kepret-kepret itu, ya kan? Di rumah dia udah stres ngurusin berbagai kekurangan di rumahnya. Ya, tidak semua orang memang siap untuk berjuang hidup sengsara, tidak semua orang. Meskipun ada yang mau demikian. Ya, tapi kalau mereka ini dimuliakan, diberikan fasilitas yang memadai, ya ini pesan buat para mudir dan yayasan ini sebenarnya. Kalau live bagus ya. Ya, supaya mereka juga memperhatikan bahwa ini tugas yang berat dan mulia dan menentukan kualitas pesantren. Menentukan kualitas pesantren ada di sini. Gitu ya. Ya, bentar lagi ini satu slide lagi. Strategi peningkatan kinerjanya, pertama harus dilatih. Semua SDM itu nggak bisa antum terima langsung suruh kerja, nggak ada. Karena pekerjaan ini sama, sejajar dengan seorang pilot, seorang dokter, seorang driver, seorang apapun yang memang profesional. Gitu. Antum bayangkan pilot nggak punya jam terbang dan pelatihan yang cukup, yang terjadi apa? Pesawatnya hancur, dikit-dikit jatuh. Dokter juga nggak punya waktu untuk koas, praktek, nggak cukup untuk pendidikan dan seterusnya. Yang terjadi apa? Bisa belek, nggak bisa jahit. Ya, terima bongkar, tidak terima pasang. Iya, jahitnya pakai obras katanya tuh. Ya, maka dia harus dilatih. Jangan terima langsung suruh kerja, jangan, bahaya sekali. Terima sebelum tahun ajaran baru 2 bulan, dilatih selama 2 bulan itu. Ya, terus kemudian suruh magang. Begitu santri datang suruh magang, dampingi, induksi namanya, dari guru-guru atau pengasuh senior. Suruh liatin caranya gimana, tadi membangunkan gimana caranya, mengampu halaqah bagaimana caranya, dia suruh lihat dulu semuanya. Baru begitu dilihat, oh bisa dia, sudah. Dia jadi shadow dulu. Yang kedua, pendampingan. Nah, kita dampingi, berikan terus proses dalam kerja yang dia lakukan di lapangan itu betul-betul terdampingi. Pastikan tidak ada yang keliru. Kosakatanya, ya, sikapnya dan seterusnya. Yang ketiga, pengukuran kinerja harus dilakukan supaya adil antum. Kalau tadi ada mantan pengasuh jadi mudir, itu masya Allah itu. Di sini mungkin cuman beliau aja. Cuman ada beliau aja mungkin di sini semuanya. Ada lagi nggak yang seperti beliau? Pengasuh jadi mudir? Ada. Siapa lagi? Ustadz Yamin, Ustadz Aji. Iya, ya Ana juga sih. Cuman Ana nggak sombong. Iya. Makanya Ana merem tadi ngomongnya. Ya, jadi
pengukuran kinerja itu untuk tadi menjaga siapa orang yang betul-betul layak memimpin, siapa yang cuman retorika. Banyak, namanya ustadz itu retorika sebenarnya, kebanyakan. Karena biasa manggung dia, ya kan? Naik mimbar terus retorika, bagus itu. Belum tentu di lapangan mampu. Karena ini kerjaannya kerjaan lapangan, bukan kerjaan retorika. Reward and punishment itu maksudnya ya, setiap pengasuh yang tidak menjalankan amanah dengan baik tentu idealnya diberikan apa? Sanksi. Kalau yang berprestasi ya diberikan reward. Setelah itu dia akan menjadi SDM yang aktif. Ini tahapan. Ya. Baik. Ya, 4 tahapan ini kalau dijalankan harapannya akan lahir pengasuh handal. Ya. Terima kasih. Selesai juga tugas saya. Salah-salah kata, mohon maaf. Ya, ada beberapa kata yang perlu saya sampaikan gitu ya. Setelah banyak nih mendengar apa yang saya jelaskan tadi, tentu kita terpikir tentang kesalahan-kesalahan. Dan langkah yang harus diambil itu jangan terus melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih ada kesalahan lain yang perlu dicoba. Iya, karena udah sore jadi jangan serius-serius. Gitu kan? Kemudian kosakata berikutnya itu, antum itu kalau jadi pemimpin sekarang ini bekerjalah seperti tukang parkir gitu. Yang selalu tawadu. Kenapa? Karena dia selalu berpikir ini semua hanya titipan. Mau mobil Pajero, mau mobil Innova, ya kan, semua itu titipan. Jadi kalau antum sekarang diberikan amanah, berpikirlah kerja seperti tukang parkir, bahwa ini amanah yang kapanpun akan diambil, gitu ya. Udah itu aja ya. Nanti antum malah hafalnya yang terakhir-terakhir, bukan yang pertama-pertama dan tengah-tengah. Baik, ana ucapkan jazakumullah khairan atas semua perhatiannya, dan ana kembalikan kepada Ustadz Amin. Terima kasih Ustadz atas materi sharing pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi pemantik dan bagi teman-teman sekalian dalam mengelola pengasuhan yang efektif dan tentu saja dengan pendekatan profesional seperti yang tadi beliau sampaikan. Harapannya ke depan terjadi standarisasi ya di pesantren-pesantren Godawi dalam sistem atau pendekatan pengasuhan yang profesional, bukan ada panduan jelasnya dan yang lain-lainnya. Ini juga merupakan satu tantangan juga bagi pesantren-pesantren. Saya pikir semuanya ya, semua pesantren juga tantangannya sama, yaitu terkait dengan pengasuhan ini, karena tadi yang kita sampaikan ini semua tidak ada di bangku kuliah dan tidak ada contohnya gitu kan. Kalau di sekolahan itu kan sudah ada dari pemerintah menyusunkan, jadi kita tinggal mengikuti polanya seperti apa, bagaimana cara mengisinya dan seterusnya. Tapi kalau pengasuhan itu kadang baru sendiri-sendiri. Nah inilah fungsi dari kita berorganisasi bersama di Godawi adalah supaya bisa sharing hal yang seperti ini. Karena kalau masing-masing mikirin itu berat banget. Ustaz Wahab sampai tadi bisa menunjukkan semua hasilnya itu kan kerja 17 tahun. Jadi kalau misalkan masing-masing dari kita itu memikirkan sendiri-sendiri ya, maka yang ada adalah waktu yang terbuang, kemudian energi yang juga terbuang, dan hasilnya minim. Korban juga banyak berjatuhan. Korbannya banyak berjatuhannya. Jadi ini untuk meningkatkan ini kita ingin supaya ada percepatan harapannya sehingga kualitas di pesantren-pesantren itu juga meningkat. Nah, Anda mau tawarkan kepada antum, apakah setelah tadi sebagian sudah sholat asar, sepertinya sebagian belum, apakah mau kita lanjut? Insya Allah kalau mau dilanjut kita bisa sampai pukul nanti maksimal banget 4:30, atau kita selesai kemana?
Mau lanjut dengan tanya jawab maksudnya? Nanti dengan Ustaz Wahab dan Prof. Taufik. Ya, break dulu maksudnya setelah break apakah dilanjut ataukah ini lanjut aja ya? Sampai malam juga bisa. Oh, iya. Emang nih nggak dilanjut. Oh, iya. Ya baik, kita break dulu sejenak, kemudian nanti setelah sholat bagi yang belum sholat untuk kita lanjutkan lagi diskusinya sampai pukul maksimal 4:30. Bagi yang sudah sholat dan Prof tadi juga sudah jamaah ya. Mungkin Jamak kaslan. kalau mau berdiskusi ya ngobrol-ngobrol silakan sebelum nanti acara kita buka. Demikian apabila azan yang kita tutup dulu sejenak untuk sholat asar. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.